Jadi kalau kita pergi ke pasar, coba kita hitung-hitung ya. Ya, Ibu Regina pergi ke pasar, waktunya minimal habis 3 jam. Udah ya. ya, ya, ya. Kemudian pembelian yang impulsif buying itu yang nggak terencana menjadi ada. Yang harusnya beli 3 item menjadi beli 10 item karena ini bagus, semuanya bagus, beli semuanya. Sehingga Ya, dari sisi ekonomi nggak efisien. Kemudian waktunya terbuang. Padahal coba ibu praktekkan nih, beli bersate online itu cuman kita order setengah 30 menit sampai 45 menit sudah datang. Waktu kita mengerjakan ini ya, ini perlu shifting paradigma. Paradigma berpikirnya harus dirubah dan ini memang di balik semua bencana Covid ini kami dari Bank Indonesia melihat ada berkah di balik itu. Nanti kita masuk kepada dunia digital ekonomi. Ini pelan-pelan kita dikasih pembelajaran bahwa kita harus tembus semuanya pembatasan ini dengan cara menggunakan teknologi yang ada. Semuanya tersedia, gadget semuanya sudah sangat modern, aplikasi sangat modern. Pasar-pasar modern sudah melakukan gerai-gerai yang semua Indomaret segala macam sampai yang besar-besar itu sudah melakukannya. Nah, pasar tradisional kami dorong. Kemudian nanti bagaimana petani ini juga bisa pakai platform menjualnya. Dari Modo Inding dia nggak usah khawatir pakai apa, nanti datang dari Manado atau dari Makassar ke tempat dia begitu. Ini sangat mungkin karena Jawa Barat sudah melakukannya dengan baik, DKI Jakarta sudah melakukannya dengan baik. Jawa Timur juga. Terima oke. kasih. Di balik badai COVID ada berkahnya begitu Pak ya. Yang Ya, penting mau jeli begitu dan mau berusaha. Pak Ateng, nah ini kan sudah masuk era new normal ini Pak. Kira-kira ada tanda-tanda ada yang mulai bergerak positif Pak ini? Eh, kita bersyukur sudah ada tanda-tanda yang positif, pertama dari transportasi dulu. Transportasi udara sudah mulai bergerak, kemudian transportasi laut juga tadi bongkar dan penumpangnya sudah mulai bergerak. Bahkan saya kemarin sebelum rilis itu teman dari Dirjen Perhubungan di Jakarta langsung ngobrol dengan saya bahwa di bandara udara amanannya pesawat sudah bagus karena udaranya itu langsung keluar sistem teknologinya. Itu. Kemudian yang kedua, ini juga ada dampit hal yang positif juga saat beberapa masyarakat ini terkena dampaknya di PHK ataupun penutupan usahanya, mereka tadi shifting yang tadi Pak Arbona sebutkan dengan kondisi yang dia akan shifting ke online. Saya setuju dengan digitalisasi ekonomi karena mau tidak mau suka tidak suka saat ini kita sudah menyongsong di era industrialisasi 4.0. Karena itu mudah-mudahan startup di Sulawesi Utara bisa digerakkan dengan tor dari sahabat saya Pak Arbona sehingga ekonomi Sulawesi Utara akan lebih meningkat. Saya sendiri ekonomi Sulawesi Utara tetap ada ikonnya di pariwisata, mudah-mudahan transportasi juga semakin normal, kemudian ditopang oleh tadi pertanian dan industri khususnya UMKM-nya. Industri tenaga-tenaga muda mudah-mudahan bisa untuk terus dipushnya karena Bu Regina ketika pertanian tidak diikuti dengan industri turunannya yang kekhawatirannya saat panen ada tidak ada yang menampung masyarakat di lokal di antara pulaunya itu bukan juga kalau tidak ada industrinya akibatnya produksi berlimpah ujung-ujungnya nanti terjadi deflasi kembali. Ya. Ketika pertanian tidak ada pada bulan ini melimpah bulan depannya biasanya siklusnya dia akan menurun. Dengan menurun dia akan terjadinya inflasi. Dengan demikian mudah-mudahan kalau ada stimulus-stimulus tadi di pemerintah juga yang dana pembangunannya dipercepat ini akan menopang ekonomi di triwulan 3 dan 4-nya karena ini tantangan besar bagaimana kita menangkap peluang-peluang tersebut. Mudah-mudahan kalau ekonomi bisa digeliatkan tadi yang sudah dikemukakan oleh Pak Parbonas dan Pak Joy, harapannya juga dapat memperkecil, mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan karena kita basisnya itu dua berbeda. Kalau basis pengangguran ada di wilayah perkotaan, basis kemiskinan yang sekontribusinya besar maksud basis itu ada di wilayah pedesaan. Jadi bagaimana menopang ekonomi pedesaan dengan pertanian tujuannya agar kemiskinan itu kita bisa untuk diturunkan. Bagaimana tadi Pak Arbonas dengan menggerakkan startup dengan digital ekonomi masa perkotaan, harapannya pengangguran, khususnya pengangguran terdidik dari universitas yang sudah cukup besar juga bisa diserap dan bisa untuk lebih ditekankan kembali. Saya yakin mudah-mudahan dengan kerja bersama Sulawesi Utara ini bisa menggeliatkan pertumbuhan ekonominya pada triwulan 3 dan triwulan 4 ini. Itu dari saya.
pemirsa, Sobat Kawanua dan Bu Gina. Oke, Ya, terima oke. kasih. Ya, semoga ada titik terang begitu Pak ya di triwulan ketiga dan triwulan keempat makin kesini makin membaik. Dari Pak Joy Tulung saya ingin mendengar apa ada tambahan Pak kira-kira untuk triwulan tiga ini apa yang harus digenjot mungkin Pak? Ya, terima kasih Bu Regina. Saya mau menambahkan bahwa sebenarnya COVID-19 ini adalah ujian bagi kita untuk lulus apa yang dinamakan tadi yang pertama itu revolusi industri 4.0. Ya. Kita selama 2-3 tahun terakhir ini kita selalu berbicara mengenai masuk pada era revolusi industri 4.0, di mana seminar-seminar tahun lalu juga dari Bank Indonesia dan BPS juga selalu berbicara mengenai transformasi digital. Nah, transformasi digital juga dan ekonomi digital. Nah, semua yang kita bicarakan tahun-tahun sebelumnya sebelum COVID-19, ujiannya ada saat ini, pada saat COVID-19 ini, di mana ternyata hal-hal yang telah kita bicarakan mengenai transformasi digital sangat diperlukan pada saat ini, pada saat COVID-19 ini. Jadi pada saat COVID-19 ini bisa kelihatan apakah kita memang sudah benar-benar siap menghadapi era revolusi industri 4.0. Jadi yang terutama itu pembangunan infrastruktur IT. Infrastruktur IT itu ternyata di Sulawesi Utara belum terlalu diperhatikan. Jadi walaupun kita sudah sudah masuk dalam digitalisasi ekonomi, penjualan online dari pasar bersehati tadi, tapi kalau sinyalnya jelek itu sangat bermasalah. Jadi sudah memesan apa segala macam, tapi kita tidak bisa infrastruktur IT-nya jelek, seperti kita kan dari tadi malam sudah coba-coba ini, suara tidak masuk, tidak terdengar, nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau infrastruktur IT-nya sudah sangat baik, nah digitalisasi ekonomi itu akan berjalan dengan baik. Jadi UMKM digital itu, digitalisasi UMKM akan terlaksana dengan baik, akan semakin mendorong semangat para milenial dan yang lain untuk mendigitalisasi UMKM mereka. Karena memang sudah terbukti UMKM yang telah melakukan digitalisasi itu yang mampu bertahan dalam era COVID-19 sekarang untuk menghadapi new normal. Kalau mereka masih bertahan dengan tidak mendigitalisasi usaha mereka, akan mengalami kesulitan karena sulit untuk menemukan pembeli. Nah, itu yang sekarang kita namakan dengan less contact economy, di mana UMKM itu didigitalisasi. Nah itu, jadi karena UMKM itu dia terlebih yang bergerak di bidang perdagangan harus mampu menggunakan teknologi dalam bisnis mereka. Nah, juga dengan sinergi dengan jasa keuangan. Kita bersyukur bahwa jasa keuangan seperti bank itu dan fintech itu sudah bertumbuh lebih dahulu sebelum pandemi COVID-19 ini. Jadi mobile banking itu sudah ada fintech yang memudahkan kita saat ini. Coba bisa dibayangkan kalau belum ada mobile banking dan fintech. Pasti lebih sulit lagi kita menghadapi COVID-19 ini. Jadi dari saya ini, COVID-19 ini adalah ujian bagi kita semua bagaimana kita mengarungi atau masuk pada era revolusi industri 4.0. Nah, di sini akan terlihat bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia, pemerintah Sulawesi Utara, dan seluruh elemen masyarakat. Begitu juga dengan kami di universitas tentunya. Ya, terima kasih Bu Regina. Soal digitalisasi ekonomi juga katanya untuk di China ini pengaruhnya wabahnya tidak terlalu menyebar karena mereka menggunakan cashless, transaksinya cashless. Nah, padahal di Bank Indonesia sendiri kita sudah punya KRIS juga, Pak ya. Pak Arbonas. KRIS-nya bagaimana ini perkembangan KRIS-nya, Pak? Di bulan Maret itu masih 9.600-an pedagang yang memiliki KRIS di seluruh kota. Sesudah Pak Gubernur dulu melakukan KRIS di pohon kasih itu di lapangan itu, sekarang ini Bu sangat menggembirakan 20.600. Bayangin Bu, dari 9.600 menjadi 20.800 kali ya. Pedagang memiliki KRIS di 15 kabupaten kota.
Nah, kalau mereka sudah punya kris, Bu, artinya tinggal selangkah lagi kita nih pada kalau semua masyarakat memiliki gadget yang memiliki aplikasi kris, nanti bisa langsung tidak itu benar-benar contactless Iya. di scan terbayar Bu. Bahkan rumah-rumah ibadah sudah kami ASDP Bu, penyeberangan sudah kami kriskan Bu, dan yang di Bitung kemudian pasar Bersehati dan Karumbasan sedang dalam tahap final kami bikin kris sehingga contactless Bu ya. Yang Iya tadi betul. seperti kata Pak Jumblong. Tiga, ini Bu yang kemudian membuat ekonomi kita tetap jalan meskipun ada restriksi atau pembatasan aktivitas masyarakat. Ya, karena menarik sekali kris ini Sobat Kawanua. Jadi kita tidak Iya. perlu menekan tombol apapun karena kalau kita masih pakai debit atau kartu kredit kita masih perlu tekan PIN. Tapi kalau kris kan memang betul-betul touchless, tinggal scan dan terbayar. Begitu Pak ya, Arbonas ya. Kalau untuk di Sulut Iya, gimana iya. Pak? Sudah ada di mana saja krisnya? Di mana? Tadi selain di ASDP ya tadi katanya. Kalau untuk di UMKM juga sudah dijangkau oleh kris Pak? Oh iya, UMKM-nya program di Bank Indonesia bagaimana mendigitalisasi UMKM. Ada program inisiatif Bank Indonesia mendigitalisasi UMKM untuk tahun 2020. Ada 41 UMKM yang kami latih, kami perbaiki bagaimana administrasinya, kemudian kami daftarkan ke penyelesaian transaksi nasional namanya peten yang mengasih keluar gambar-gambar hitam-hitam yang kris itu Bu. Nah, 20.600 itu yang situ pun sudah keluar apanya krisnya dan tinggal jalan. Jadi pusat-pusat perbelanjaan, kemudian yang itu Jendela Indonesia, kemudian UMKM itu Bu, penyeberangan ASDP yang di kemudian Bahu, kemudian pengangkut kota itu supir itu. Nah, terakhir ini Bu, mungkin karena waktu Bapak Presiden belum ada, sebenarnya jalan tol Manado itu langsung kita udah elektronifikasi, tidak ada lagi sebenarnya ya karena waktu itu Pak Presiden gak datang kemari, sebenarnya peresmiannya itu sudah langsung mencanangkan semua sudah digital itu semuanya Bu. Oke, baik, luar biasa. Semoga kris ini bisa terjangkau ke seluruh elemen masyarakat, Pak ya, di Sulawesi Utara. Demi menopang digitalisasi ekonomi di Sulawesi Utara juga. Yang terakhir mungkin ada harapan dari Bapak-Bapak sekalian untuk pemerintah dan juga seluruh masyarakat Sulawesi Utara di tengah pandemi COVID-19 ini, mungkin dari Pak Ateng. Terima kasih Bu Regina dan Sobat Kawanua. Di tengah COVID ini yang merupakan bencana dunia, bencana nasional dan kita semuanya, kita ketahui bahwa beberapa lapangan usaha tadi disebutkan dampak yang cukup lumayan. Mari bersama-sama untuk bersatu, pemerintah daerah, Bank Indonesia, kemudian stakeholder terkait untuk membangun Sulawesi Utara. Saya yakin dengan menangkap beberapa peluang yang tadi sudah disebutkan, dengan memanfaatkan era startup, dengan memanfaatkan digitalisasi dan memanfaatkan beberapa peluang yang tadi, mudah-mudahan kita akan bersama-sama untuk membangun provinsi tercinta Sulawesi Utara ini. Mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu dan era new normal kita semakin mantap ke depan dan kita akan bersama-sama kembali untuk membangun ekonomi provinsi tercinta ini. Ya, memang harapan saya juga dan harapan banyak orang sekarang bahwa COVID-19 ini akan segera berlalu. Namun kita tetaplah harus bersyukur karena dengan COVID-19 ini banyak membuat paradigma yang baru di masyarakat. Jadi di segala sektor itu banyak hal baru yang sebenarnya itu sudah harus kita lakukan sejak lama. Seperti contoh bersih-bersih itu kan, tangan harus dicuci setiap saat. Nah, dulu kan kita malas untuk cuci tangan contohnya. Sekarang dengan ada COVID-19 ini kita semakin rajin untuk cuci tangan. Kita juga semakin sadar bahwa untuk penggunaan cashless itu semakin penting juga. Nah, jadi harapannya tentunya COVID-19 ini cepat berlalu, kita semua tetap sehat dan pertumbuhan ekonomi terjaga dan digitalisasi cita-cita kita untuk transformasi digital di segala sektor cepat terjadi. Yang terakhir dari Pak Arbonas. Ya, saya boleh Bu ya memberikan motivasi dulu ya buat Sulawesi Utara ya. Tadi Pak Ateng mengatakan nasional itu minus 5
5,32. Tapi saya bukan ini ya, saya mau mengatakan ini kan global nih. Globalnya nih Bu ya, gawat ini Bu. Dari 2019 2,9 dunia bertumbuh, 2020 hancur, Eropa hancur, Jepang hancur dan seterusnya hancur. Saya datang nggak sempat bacanya ini. Tapi Bu, kita yang 3,89 minus, kalau kita bandingkan dengan peer group kita, yaitu provinsi-provinsi yang menurut Bank Indonesia sama ukurannya, kalau kita bandingkan dengan Kalimantan Selatan tuh minus 2,61 yang setara kita Bu ya. Kemudian Sulawesi Selatan itu minus 3,87. Sumatera Barat yang sekelas dengan kita 4,91. Kemudian Timur minus 5,46. Kemudian Kepulauan Riau yang sekelas dengan kita minus 6,66. Kemudian Yogyakarta minus 6,74. Jakarta yang tempat industri perbankan dan pusat keuangan nasional, DKI Jakarta tuh minus 8,22. Bali yang pusat pariwisata minus 10,98. Bukan kita melakukan pembenaran bahwa kita biasa-biasa saja, bukan demikian. Ini bank menyikapinya. Tinggal itu aja sekarang. Kalau kita pasif ya jadi lebih parah. Artinya dengan membangun inovasi, kemudian memperkuat kita punya kerjasama antar instansi, Bank Indonesia punya apa, nanti BPS punya apa, perguruan tinggi punya apa, dinas-dinas terkait punya apa, Pemda punya kekuatan besar di APBD, ini bisa teratasin Bu. Jadi kami tetap optimis bahwa nanti ini ada datanya bahwa dari mulai minggu ke-3 Mei sudah terjadi kegiatan peningkatan aktivitas perdagangan secara gradual. Nah, tadi ini data dari BPS mengkonfirm ini. Kemudian Peraturan Gubernur nomor 44 27 Juni 2020 itu menjadi bekal kita. Artinya memang pemerintah Sulawesi Utara ini mau going forward. Keep on moving lah. Nggak boleh berhenti kita. Dan sudah diberikan contoh oleh Bapak Gubernur, kemana-mana kita harus tetap bekerja dengan protokol COVID yang ketat. Dan pusat-pusat perdagangan sudah dibuka. Ini tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kita stagnan, tapi kita maju terus. Ini mungkin kata-kata motivasi kami supaya kita tetap jalan, Bu. Tidak ada istilah kontraksi-kontraksi lagi ke depan. Terima kasih Pak Wonas, terima kasih Pak Ateng, dan juga terima kasih Pak Joy Tulung. Sulawesi Utara pasti bisa. Seperti yang dikatakan Pak Arbonas tadi bahwa kita masih agak mendingan dibandingkan daerah-daerah yang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap berusaha, dan tentunya tetap bersyukur. Saya Regina, pamit undur diri. Kawanua TV, Torang PTV, sampai jumpa.